Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Tentunya hari ini kalian sudah siap untuk belajar, bukan? Baiklah, di tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, kita akan membahas tentang pertama, pengamalan Pancasila, sila keempat, dan sila kelima. Yang kedua, soal cerita pengurangan. Yang ketiga, membuat kalimat perintah sesuai dengan gambar. Oke anak-anak, sekarang kita mulai saja ya. Kita bahas materi yang pertama, pengamalan Pancasila, sila keempat, dan sila kelima. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak mendapat giliran menjadi petugas upacara akan menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk kita lihat ceritanya. Teman-teman, kelas kita mendapat tugas untuk menjadi petugas upacara. Bagi yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional yang mana yang akan kita nyanyikan? Garuda Pancasila saja. Aku suka lagu itu. Terlalu panjang lagunya. Lagu Bagimu Negeri saja. Sudah. Kalian kok malah bertengkar? Kalau begitu, supaya adil, kita bermusyawarah saja agar dapat menentukan lagu yang akan kita nyanyikan. Setuju, Udin. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Cerita tadi menggambarkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima, yaitu para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Sedangkan pembagian tugas dilakukan dengan adil, sesuai dengan sila kelima. Nah anak-anak, kalian pasti masih ingat bukan simbol sila keempat dan sila kelima? Nah, sila keempat, lambang atau simbolnya adalah kepala banteng. Dan sila kelima, lambangnya atau simbolnya adalah padi dan kapas. Kalian masih ingat Pancasila mempunyai arti? Panca artinya 5. Sila artinya aturan. Jadi Pancasila artinya 5 aturan. Nah, kita lihat dulu yuk kelima aturan yang ada di dalam Pancasila. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah sila pertama. Rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah sila kedua. Pohon beringin, persatuan Indonesia, sila ketiga. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah sila keempat. Dan yang terakhir, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima. Nah, sekarang kita lihat contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat di sekolah. Yang pertama, bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Yang kedua, bermusyawarah untuk menentukan pembagian tugas piket. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Artinya kita harus menerima musyawarah dengan senang hati, tidak marah-marah, tidak berantem ya, ikhlas deh pokoknya. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nah, ketika kalian mempunyai suatu keinginan tapi teman kalian tidak setuju, kalian tidak boleh memaksakan ya. Itu tidak sesuai dengan sila keempat. Nah, itu perilaku yang baik ya. Nah, kemudian
Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima di sekolah. Yang pertama, membagi tugas piket kelas kepada semua teman secara adil. Yang kedua, membagi tugas menjadi petugas upacara kepada semua teman juga dengan secara adil. Dan yang ketiga, membagi tugas membersihkan halaman sekolah secara adil juga. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan sesama teman. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan si kaya dengan si miskin, ya, yang gendut dengan yang kurus, itu tidak boleh ya, Nak. Nah, anak-anak, tentunya dari penjelasan tadi kalian sudah paham bukan? Sekarang kita coba yuk membuat contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima yang lain pada buku tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 di halaman 131 sampai 132. Ya, anak-anak, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai soal cerita pengurangan. Yuk kita simak penjelasannya. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada siswa dengan adil. Lembar kertas mula-mula adalah 275. Kertas dibagikan kepada siswa 39. Berapa sisa kertas Bu guru? Nah, kalian dapat menyelesaikannya dengan menggunakan operasi hitung pengurangan. Kalian masih ingat caranya? Kita dapat menggunakan dengan cara pendek dan cara panjang. Dengan cara pendek, kalian harus ingat bahwa ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan. Nah, kita mulai dari belakang, yaitu angka satuan. 5 dikurang 9 bisa tidak? Tentu tidak, karena 5 lebih kecil daripada 9. Kita dibantu 5-nya oleh angka puluhan. 7 memberikan satu angka puluhan kepada 5. Jadi 5 ditambah 10 menjadi 15. Nah, 15 baru bisa dikurangi dengan 9. Hasilnya adalah 6. Kemudian 7 tadi karena sudah membantu 5, maka sudah berkurang menjadi 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian 2 ratusan dikurang 0, hasilnya 2. Sehingga sisa kertas Bu guru menjadi 236 dengan menggunakan cara pendek. Kemudian cara berikutnya adalah cara panjang. Tentunya kalian masih ingat bukan? Dalam cara panjang ini kalian harus memisahkan ratusan, puluhan, dan satuannya. 275 ratusannya adalah 2, maka nilainya adalah 200. Ditambah puluhannya adalah 7, maka nilainya adalah 70. Ditambah satuannya adalah 5, maka nilainya adalah 5. Sekarang 39. Ratusannya tidak ada. Ditambah puluhannya adalah 3. Maka nilainya adalah 30. Ditambah satuannya adalah 9. Maka nilainya adalah 9. Setelah ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan, maka kita dapat mengurangkannya. Nah, untuk lebih mempermudah, karena 5 tidak bisa dikurangkan dengan 9, maka kita buat
urutan atau kita pisahkan menjadi seperti ini. 200 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 5. 70 kita pisahkan menjadi 60 ditambah 10. Karena 10-nya akan membantu 5. Sehingga 5-nya nanti bisa digunakan untuk mengurangi dengan 9. Sehingga menjadi 200 ditambah 60 ditambah 15 karena 10 ditambah 5 sama dengan 15. Lalu yang 39 tidak berubah yaitu 30 ditambah 9. Kemudian baru kita kurangkan. Dimulai dari satuannya yaitu 15 dikurang 9 sama dengan 6. 60 dikurang 30 sama dengan 30. 200 dikurang 0 sama dengan 200. Hasilnya 200 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 236. Alhamdulillah kalian masih ingat. Berarti kalian bisa ya mengerjakan soal yang ada di dalam buku tema. Bagaimana anak-anak soal cerita pengurangan tadi? Cukup mudah bukan? Yuk kita berlatih mengerjakan soal tema 1 halaman 135. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, kita bernyanyi dulu yuk lagu ciptaan Pak Kasur yang berjudul Sebelum Kita Makan. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Wah, anak-anak ternyata pintar bernyanyinya. Gimana? Sudah semangat bukan? Yuk sekarang kita ingat kembali kalimat perintah. Dan ternyata lagu tadi mengandung kalimat perintah. Yuk kita simak penjelasannya. Kalimat perintah dalam lagu Sebelum Kita Makan adalah 1. Cuci tanganmu dulu. Kalimat ini adalah kalimat perintah. Kita diperintahkan untuk mencuci tangan sebelum makan agar tangan kita bersih dari kuman sehingga kita tidak mudah sakit. Kemudian yang kedua, jangan ada sisa.
itu adalah kalimat perintah yang memerintahkan kalau kita makan tidak boleh bersisa. Yang ketiga, makan jangan bersuara. Kalimat perintah ini memerintahkan ketika kita sedang makan, kita tidak boleh bersuara karena kita nanti bisa tersedak. Dan kalau makan sambil bersuara, itu juga tidak baik, tidak sopan ya anak-anak. Nah, tentunya kalian masih ingat kan ya ciri-ciri kalimat perintah? Kita ulang dulu sebentar ya. Yang pertama adalah kalimat perintah diakhiri dengan kata lah atau kan. Kemudian kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru bila ditulis. Yang ketiga, bisa juga dilengkapi dengan kata tolong atau jangan. Nah, anak-anak sudah semakin jelas bukan tentang kalimat perintah? Nah, sekarang kita coba menuliskan kalimat perintah yang lain sesuai dengan gambar dari buku tema 1 halaman 137 sampai 138. Tentu kalian bisa. Semangat! Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini selesai sudah pembelajaran kita tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Tentunya kalian bisa mencoba lagi di rumah dengan semangat dan bantuan orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.